Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan aku Arif dan kali ini guys, kita akan belajar ya. Kita akan belajar dan membahas materi mengenai TWK, dimana kita akan ngebahas materi paling dasar yang wajib banget teman-teman kuasai, karena ini berhubungan dengan pengamalan Pancasila yang pasti ya dijamin bakalan keluar di tes CPNS. Jadi kali ini kita akan belajar dari basicnya biar nanti teman-teman gak kesulitan nih kalau soal tentang pengamalan Pancasila nanti bakal keluar ya. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita ke informasinya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik juga tombol lonceng di sampingnya biar nanti kalian dapat notifikasi kalau aku udah upload video-video terbaru. Share juga videoku ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagramku di @muhammadarifm ya. Teman-teman jangan lupa follow karena kita akan bahas soal-soal harian di situ. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang sekarang lagi nyari buku referensi untuk belajar persiapan tes CPNS tahun 2024, aku udah nulis buku teman-teman ya bersama teman aku Kartika. Nah, ini buku yang udah aku tulis dan rangkum berdasarkan pengalaman-pengalaman tes CPNS tahun-tahun sebelumnya. Dan pada saat ini teman-teman itu lagi ada promo awal bulan ya, bulan September. Lagi ada promo 99 teman-teman ya, yang awalnya 179.000, kini hanya 99.000 aja teman-teman. Jadi khusus ini promo 99 dan hanya akan berlangsung sampai dengan tanggal 9 September 2024 teman-teman ya. Jadi langsung aja dimanfaatkan momen ini. Dan teman-teman silahkan ya yang mau beli bisa langsung aja cek link di deskripsi video. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke materinya. Ini dia. Untuk materi mengenai Pancasila ataupun untuk pengamalan Pancasila, ini adalah beberapa kata kunci yang perlu teman-teman pahami ya. Jadi ini adalah beberapa hal mendasar yang perlu teman-teman mengerti ya, pahami dan juga harus ingat. Yang pertama adalah lambang dari silanya ya. Yang pertama adalah sila pertama itu dilambangkan dengan lambang bintang. Nah, untuk yang pertama kan ketuhanan yang Maha Esa ya, lambangnya bintang. Dan teman-teman perlu pahami, di sini yang perlu ditekankan adalah hubungannya manusia dengan Tuhan. Jadi untuk sila pertama ini kata kuncinya adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Ya, intinya adalah mengenai toleransi antar umat beragama. Yang kedua, tidak memaksakan kepercayaan kepada orang lain. Poin untuk sila pertama adalah ini, ya. Jadi teman-teman silahkan dipahami dan perlu diingat. Untuk sila kedua, itu dilambangkan dengan lambang rantai. Nah, penekanannya ataupun kata kuncinya adalah hubungan manusia dengan manusia. Di mana poinnya adalah harus menghargai perbedaan, kemudian berani mengungkap kebenaran dan memanusiakan manusia. Ini adalah kata kunci teman-teman ya, silahkan kalian ingat dan pahami, biar nanti nggak kebalik-balik nih antara soal-soal dari Pancasila. Ya. Untuk sila ketiga, yang dilambangkan dengan pohon beringin, kata kuncinya adalah hubungan manusia dengan negara. Nah, poin yang perlu dibahas di sila ketiga adalah nasionalisme dan patriotisme. Kemudian juga adalah mengenai anti perpecahan ataupun untuk menjaga NKRI. Untuk sila keempat dilambangkan dengan lambang kepala banteng. Kata kuncinya adalah hubungan manusia dengan pemerintah. Nah, poin-poinnya ya, yang pertama adalah musyawarah mufakat dan demokrasi. Dan yang kedua adalah manusia berkedudukan sama. Ya, intinya manusia berkedudukan sama di mata hukum. Itu sila keempat. Kemudian untuk sila kelima yang dilambangkan dengan padi dan kapas, kata kuncinya adalah manusia dengan masyarakat. Di mana poinnya? Setiap orang mendapatkan perlakuan yang adil. Kemudian perlu baik dalam bermasyarakat dan kita harus menghormati hak orang lain. Ya, jadi ini adalah kunci-kunci yang perlu teman-teman pahami. Selain memahami kata kunci, teman-teman juga perlu tahu mengenai apa aja sih poin ataupun rangkuman dari 45 butir pengamalan Pancasila. Karena Pancasila itu sebenarnya ada 45 butir pengamalan teman-teman. Dan ini adalah rangkuman, jadi kalian silahkan aja ya, ini bisa dicatat juga. Untuk sila pertama, ya dengan dilambangkan oleh bintang ketuhanan yang Maha Esa, poin ataupun rangkumannya adalah bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian percaya dan takwa sesuai dengan agama masing-masing. Lalu menghormati dan menjaga kerjasama antar pemeluk agama. Dan kemudian kerukunan hidup antar pemeluk beragama. Kemudian agama atau kepercayaan adalah hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhannya. Kemudian bebas menjalankan agama dan tidak memaksakan agama. Ini adalah poin-poin dari sila pertama ya di 45 butir pengamalan Pancasila. Untuk sila kedua dengan lambang rantai, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab.
Yang pertama adalah memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Lalu yang kedua, kesamaan derajat, hak kewajiban asasi tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, saling mencintai antar sesama, tenggang rasa, tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung nilai kemanusiaan, kemudian kegiatan kemanusiaan, membela kebenaran dan keadilan, bangsa Indonesia bagian dari seluruh umat manusia, dan menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain. Ya, ini adalah sila kedua atau yang dilambangkan dengan rantai ya. Lalu yang ketiga, sila ketiga, pohon beringin. Yang pertama adalah kepentingan bersama di atas pribadi dan golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk negara. Yang ketiga, cinta tanah air. Yang keempat, bangga atas bangsa dan tanah air. Yang kelima, ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemudian persatuan dasar Bhinneka Tunggal Ika dan pergaulan dan persatuan serta kesatuan bangsa. Ya. Untuk sila keempat atau kepala banteng, yang pertama adalah kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Kemudian tidak memaksakan kehendak. Lalu musyawarah atau kepentingan bersama. Kemudian musyawarah, mufakat dan kekeluargaan. Menghormati, menjunjung keputusan musyawarah. Kemudian menerima atau melaksanakan hasil musyawarah. Dalam musyawarah harus mementingkan kepentingan bersama. Kemudian musyawarah adalah akal sehat dan hati nurani. Kemudian keputusan musyawarah itu harus mendapatkan tanggung jawab moral, benar, adil, dan persatuan. Kemudian wakil rakyat harus memenuhi unsur-unsur permusyawaratan. Yang kelima atau padi dan kapas ya. Yang pertama, perbuatan luhur, kekeluargaan dan gotong royong. Kemudian harus adil terhadap sesama. Kemudian keseimbangan hak dan kewajiban. Lalu menghormati hak orang lain, memberikan pertolongan, hak milik tidak untuk pemerasan, hak milik tidak untuk pemborosan atau bermewah-mewahan, hak milik tidak untuk bertentangan atau merugikan kepentingan umum, kemudian bekerja keras, kemudian menghargai hasil karya orang lain untuk kemajuan dan kesejahteraan, dan kegiatan ataupun kemajuan merata dan keadilan sosial. Jadi ini adalah 45 butir pengamalan Pancasila teman-teman yang perlu kalian pahami, karena ini dijamin bakalan masuk di soal CPNS tahun 2024 ya. Untuk lebih memahami, silakan kita langsung aja ke latihan-latihan soalnya ya. Dalam seleksi CPNS 2019, Aldo ditawari bantuan oleh seseorang yang mengaku bisa membuat Aldo lulus menjadi CPNS dengan syarat harus memberikan sejumlah uang. Karena sangat menginginkan agar menjadi PNS dan agar lebih percaya diri saat bertemu dengan calon mertua. Ayo ngaku siapa yang seperti Aldo ya, jadi biar pede ketemu calon mertua makanya pengen banget jadi PNS. Aldo akhirnya tergiur dengan tawaran tersebut dan tanpa ragu memberikan uang yang dipersyaratkan agar lolos. Sikap Aldo adalah merupakan pelanggaran terhadap Pancasila, khususnya sila keberapa ya. Nah, sila keberapa kalau menurut teman-teman? 1, 2, 3, 4, atau 5? Jadi jawabannya adalah sila kedua. Ya, jadi ini bertentangan dengan salah satu dari 40 butir pengamalan Pancasila, yaitu pada butir ke-13 ya. Berani membela kebenaran dan keadilan. Jadi seharusnya si Aldo ini, dia kan tahu perilaku itu salah kan, dan harusnya dia punya sikap, dia bisa menolak, dan dia sebenarnya harus membela bahwa itu adalah tindakan yang nggak benar, bukan malah dia setuju gitu dan ngasih uang. Karena berani membela kebenaran keadilan itu contoh pengamalannya, sebagai manusia kita wajib menjunjung suatu kebenaran, jangan yang salah malah dibenarkan. Kita perlu hidup adil terhadap sesama manusia. Nah, karena si Aldo ini sudah kita bisa lihat ya, dia sudah tidak menjunjung nilai kebenaran, kemudian dia juga malah membenarkan suatu hal yang salah. Ya, jadi si Aldo ini sudah bertentangan dengan pengamalan sila, khususnya pada sila ke-2, yaitu pada poin ke-13 ya. Jadi berani membela kebenaran dan keadilan, dia tidak menjalankan nilai-nilai ini. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang kedua. Ikut menjadi kelompok separatis yang menyerukan berdirinya wilayah sendiri merupakan pelanggaran terhadap Pancasila, khususnya sila keberapa? A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau yang E kelima? Nah, teman-teman aku yakin pasti udah tahu ya jawabannya apa. Ini jawabannya adalah yang C, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ya, itu pada butir keberapa atau pada poin keberapa? Karena kan pengamalan Pancasila ada 45 butir pengamalan. Itu tidak sesuai dengan poin ke-18 ya. Jadi poin ke-18 atau ada pada sila ketiga itu harusnya mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kalau kita ngelihat ikut kelompok-kelompok separatis itu kan dia mengutamakan kelompoknya kan.
harusnya tuh nggak boleh. Jadi seharusnya dia malah menempatkan, oh nggak bisa, kita kalau misalnya emang ada masalah, menempatkan persatuan dulu sebagai yang utama. Nah, kita contoh pengamalan. Contoh pengamalannya adalah bila di negara kita ada suatu masalah, kita harus fokus menyelesaikan masalah tersebut. Ya, jadi fokus untuk menyelesaikan masalah, bukan malah justru ingin memecah belah dengan membuat wilayah, membangun wilayah sendiri ya. Untuk kepentingan bersama atau untuk kepentingan negara, bukan memanfaatkannya untuk kepentingan kelompok atau golongan atau pribadi. Ya, jadi peristiwa ini atau sikap ini adalah pelanggaran terhadap Pancasila sila ketiga, Persatuan Indonesia. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal yang berikutnya. Ini dia. Sari sangat menyukai produk fashion terbaru. Dia selalu update dengan perkembangan fashion luar negeri dan hanya mau membeli produk dari brand ternama yang berasal dari luar negeri. Sari sangat malu apabila tidak memakai brand ternama dari luar negeri saat bertemu dengan teman-temannya. Perilaku Sari merupakan pelanggaran terhadap Pancasila, khususnya sila keberapa? A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau yang E kelima. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ya, di sini sikap si Sari ini sangat menyukai produk-produk luar negeri. Itu juga udah kebayang ya pelanggarannya terhadap sila keberapa, yaitu sila ketiga juga, Persatuan Indonesia. Ya, jadi itu ada pada butir ke-22, yaitu mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Jadi si Sari ini dia lebih pede untuk memakai produk luar dibandingkan dengan harus memakai produk dalam negeri. Yaitu berarti dia sudah bertentangan dengan poin ke-22 ya. Dia tidak mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Contoh pengamalannya adalah lebih memilih dan menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk buatan dari luar negeri. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Roni setiap hari pergi ke tempat kerja dengan mengendarai sepeda motor. Suatu hari karena terlambat, ia nekat untuk melanggar lampu lalu lintas dan mengambil jalur yang berlawanan arah karena melihat tidak ada polisi yang sedang berjaga. Ayo, siapa yang sering kayak gini ya? Jadi kalau ada polisi patuh, nggak ada polisi ngelanggar. Tapi aku yakin ya teman-teman yang nonton ini semuanya patuh pada rambu lalu lintas, nggak ada lagi yang berani untuk melanggar rambu lalu lintas karena sebenarnya itu adalah untuk kepentingan kita sendiri dan kepentingan bersama. Sikap Roni merupakan pelanggaran terhadap Pancasila, khususnya sila keberapa ya. Jadi sikap si Roni ini dengan cara tidak mau ikut aturan lalu lintas ya kan, itu bertentangan dengan sila keberapa? A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau yang E kelima? Jawabannya adalah yang C ya. Ini juga merupakan pengamalan atau pelanggaran terhadap pengamalan Pancasila sila ketiga pada poin ke-24, yaitu memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, contohnya itu adalah pengamalannya adalah kita itu turut mengkampanyekan perdamaian dunia. Nah, kalau misalnya kita belum ikut bisa mengkampanyekan perdamaian dunia, kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil seperti mematuhi peraturan yang sudah ada di lingkungan kita. Jadi dengan ikut aturan, kita sudah ikut mengkampanyekan untuk perdamaian dunia, dan itu sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ketiga pada butir ke-24. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Ini dia. Ardi mendaftar untuk menjadi salah satu relawan PBB yang siap dikirim ke luar negeri untuk misi bantuan kesehatan daerah yang terdampak konflik. Sikap Ardi merupakan cerminan terhadap Pancasila, khususnya sila keberapa? A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau yang E kelima? Jawabannya adalah yang B, sila kedua. Yaitu ada pada butir ke-17, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Itu ada pada butir tersebut. Nah, contoh pengamalannya adalah sebagai bangsa Indonesia, ketika saudara kita tertimpa musibah, kita perlu membantunya karena mereka masih satu bangsa dengan kita. Jadi dengan mengamalkan poin ke-17 ini, butir ke-17 ya, dengan apa yang dilakukan oleh si Ardi ini, dia sudah ikut untuk melakukan pengamalan Pancasila pada sila kedua ini. Oke, lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Ini dia. Seorang pengguna aplikasi online dilaporkan ke pihak kepolisian lantaran mengucapkan kata-kata kasar dan rasis kepada pengemudi ojek online. Hal ini bermula saat N, pengguna aplikasi, itu memesan makanan lewat aplikasi online. Namun O, si pengemudinya ya, telat mengantarkan makanan lantaran terjebak macet. O atau si pengemudi ini sudah meminta maaf, namun N tetap marah dan memberikan umpatan yang kasar. Apa yang dilakukan oleh N ini selaku pengguna aplikasi sangat bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila keberapa? A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau yang E kelima?
Jawabannya adalah sila kedua, ya. Sila kedua pada butir ke-10, yaitu mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Jadi si N ini dia tidak bisa menjalankan pengamalan Pancasila sila kedua pada butir ke-10. Karena contoh pengamalannya adalah tidak boleh memperlakukan orang lain secara semena-mena, terutama dalam hal yang buruk dan merugikan orang lain. Di sini kan si N ini dia mengumpat dan menggunakan kata-kata yang kasar, padahal kan si pengemudi online ini sudah meminta maaf gitu, tapi dia tetap marah-marah dan memberikan umpatan yang kasar, dan itu adalah perilaku yang semena-mena dan tidak mencerminkan butir ke-10 dari pengamalan Pancasila pada sila kedua, ya, yaitu mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, jadi buat teman-teman yang sekarang nih lagi nyari tempat buat belajar latihan-latihan soal yang ada waktunya, kalian bisa langsung ke sini teman-teman ya, jadi cpns.com. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi buat teman-teman yang pengen latihan-latihan soal, untuk SKD bisa klik di sini pembelian paket soal. Ya, teman-teman silakan aja diklik. Nah, jadi ada diskon teman-teman ya dengan menggunakan kode Dunia CPNS. Nanti akan ada potongan sebesar 27.000. Nah, untuk soal-soalnya seperti apa? Nanti kita bisa coba ya, teman-teman yang pengen nyoba-nyoba dulu itu ada tryout gratisnya. Teman-teman bisa klik di sini. Nah, jadi untuk soalnya itu seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman itu nanti bisa mengerjakan 110 soal ya. Dan bahasanya sudah CAT seperti yang ada di tes CPNS nanti. Nanti akan ada waktunya dan teman-teman harus mengerjakan sebanyak 110 soal ya. Nah, jadi di sini teman-teman juga ketika selesai nanti akan muncul skornya berapa. Ya, ini kita random aja ya ngerjainnya untuk contoh. Jadi misalnya nih, ini kita random aja ya. Kemudian nanti teman-teman silahkan dikerjakan sampai dengan selesai ya. Nanti kalau sudah, contohnya seperti ini, teman-teman klik selesai. Nanti akan muncul langsung skornya ya. Nah, ini saya karena ngejawabnya asal, jadi memang tadi jawaban saya salah teman-teman. Nanti akan ada hasilnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa langsung ngerjain dan bisa langsung dapat nih hasilnya seperti apa. Apakah teman-teman lolos passing grade ataupun tidak ya. Nah, buat teman-teman jadi silakan aja langsung untuk melakukan pembelian. Kalian bisa langsung aja klik di jadicpns.com. Kita ke soal yang selanjutnya ya. Sebuah toko kue menjadi viral karena memberikan perlakuan diskriminatif ke pelanggan. Nah, dalam undang-undang, perlakuan diskriminatif ini dilarang tegas. Sebagaimana dikutip dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diatur tegas bahwa hak konsumen adalah mendapatkan layanan tanpa diskriminasi apapun. Nah, dalam pasal 4 huruf G berbunyi, hak konsumen adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan juga jujur, serta tidak diskriminatif. Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi apabila toko kue tersebut mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keberapa, ya. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau yang kelima. Untuk soal ini silahkan teman-teman komen di bawah jawaban kalian apa. Nanti jawaban yang benar akan aku pin pada kolom komentar ya. Oke teman-teman, jadi itu informasi pada hari ini, semoga bermanfaat. Insya Allah nanti kita bakal bahas lagi soal-soal terbaru. Terima kasih sudah menonton, insya Allah kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Selamat belajar teman-teman.